Mas, gimana sih caranya menentukan harga jual? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk video kali ini aku dapat pertanyaan yang lumayan sebenarnya udah lama banget dan udah banyak juga yang tanya di DM. Dan mungkin udah sempat aku balas atau udah sempat aku jawab di Instastory gitu kan. Nah, banyak yang DM kayak gini, Mas gimana sih cara menentukan harga jual produkku? Nah, itu aku agak lucu sebenarnya. Kok bisa-bisanya gitu kan yang jual kalian, terus yang ditanyain harga itu aku gitu. Jadi apa ya, kayak nggak make sense. Harusnya kan kalian yang produksi, kalian yang tahu gitu mau dijual berapa. Harusnya kan seperti itu, ya lucu aja gitu loh. Tapi oke deh, aku kasih tahu gimana sih caranya biar kalian itu gampang menentukan harga jual untuk produk kalian. Tapi sebelum aku mulai, kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga, nyalain notifikasinya biar kalau misalnya aku ada video-video terbaru, kalian bisa langsung cek atau kalian bisa langsung nonton. Dan kalian juga bisa follow Instagramku di @ganjar_mulia kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis. Dan kalian juga bisa follow Instagramnya Mas Cloth kalau misalnya kalian pengen cari clothingan berkonsep culture atau streetwear Jepang, atau kalian mungkin mau produksi buat brand kalian bisa langsung aja cek atau langsung aja DM di IG-nya Mas Cloth. Link aku taruh description di bawah. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya tentang cara menentukan harga jual. Oke teman-teman, mungkin ada 3 cara yang bisa aku kasih tahu ke kalian untuk menentukan suatu harga produk buat produk kalian mungkin. Nah, yang pertama adalah berdasarkan biaya. Nah, ini biasanya ada 2 macam teman-teman. Yang pertama berdasarkan harga HPP. Aku kasih contoh biar gampang aja ya teman-teman. Misal HPP-mu bikin kaos, anggaplah per bijinya, per piecesnya kena 50.000. Terus misal kamu pengen dapat margin kira-kira 40% lah. Itu jadi kalian bisa jual dengan harga jadi tadi kan 50 ditambah 20 berarti 70.000. Jadi kalian harus jual harga 70.000 untuk mendapatkan margin 40% dari produk kalian kayak gitu. Kemudian yang kedua dari markup harga. Jadi misal HPP aku samain tadi kan 50.000, terus aku pengen untung 100% deh Mas. Kalau misalnya 100% berarti kalian harus jual dengan harga 100.000 per bijinya kayak gitu. Oh ya, kelupaan teman-teman. Kalau misalnya kalian ada biaya operasional mungkin kayak ongkir gitu kan, atau kalau misalnya kalian produksi di luar kota itu kan butuh ongkir gitu kan, kalian harus keluarin duit juga untuk datengin barang seperti itu. Nah, itu kalian harus juga masukin, atau kalian bisa HPP itu udah termasuk dengan sekali datang atau sekali produksi itu tadi. Contoh deh, aku kasih gampangnya, contohnya gini, kayak tadi aku anggaplah per kaos itu 50.000. Kalian cetak ke vendor luar kota misalnya 1 lusin. Itu kan otomatis 50.000 dikali 12 jadi 600.000 gitu ya. Ongkirnya juga jangan lupa dicantumin gitu. Anggaplah ongkir dengan kirim 12 biji itu kan kena 2 kilo. Nah, 2 kilo anggaplah ya, itu 40.000. Ya udah, gabungin aja 600 ditambah 40 sama dengan 640. Nah, itu dibagi lagi 12. Jadi langsung di spare gitu. Nah, ketemunya berapa? 640 dibagi 12 53. Ya, 53.000 lah ya, anggaplah 53.000 per piecesnya. Jadi seperti itu. Cara yang kedua, itu kalian bisa berdasarkan survei. Nah, kalau misalnya dengan cara ini itu ada plus minusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan cara survei itu kan otomatis kalian kayak bikin kuesioner gitu kan, atau gampangnya minta pendapat orang lain ketika kita bikin suatu produk seperti itu. Jadi kita bisa tanya misal ke teman, ke orang tua, ke pasangan kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira dijual berapa ya produkku dengan spek seperti ini, atau mungkin harga segini tuh kemahalan atau kemurahan ya dengan spek seperti ini. Nah, itu kalian bisa rundingkan ke mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tanya ke aku jujur jarang pakai metode yang ini teman-teman, karena sebenarnya yang ngerti kualitas gitu kan ya kita sebagai yang produksi gitu, atau kita sebagai yang pemilik brand kayak gitu. Jadi kita yang tahu seluk-beluknya gitu, kita yang tahu kualitas apa, kemudian ini tingkat kerumitannya seperti apa, itu kan kita yang bikin yang tahu sebenarnya. Terus juga untuk masalah selera itu kan kadang susah gitu loh. Tiap orang kan kadang juga beda-beda seleranya. Jadi tolak ukur tentang selera ini menurutku nggak ada bakunya gitu. Jadi nggak ada angkanya yang bagus yang gimana, yang jelek seperti apa. Jadi ya selera gitu, namanya juga
selera gitu kan. Soalnya ya relatif gitu, jadi nggak ada angka pastinya, misalnya jelek 0 misal, terus bagus 10 gitu kan. Itu kan ada 0 sampai 10 itu kan ada rate-nya. Nah, itu kan rancu. Sebenarnya masih rancu kalau menurutku. Jadi aku sendiri jarang pakai metode berdasarkan survei ini, teman-teman. Oke, next. Yang terakhir, kalian bisa menentukan harga dengan berdasarkan kompetitor. Nah, kalau misalnya kalian pengen pakai cara ini, itu kalian harus memastikan kalian memang punya kompetitor atau ada kompetitornya di dalam bisnis kalian atau brand kalian kayak gitu. Dan itu memang yang masih ke reachable atau yang masih bisa dibalap lah, intinya kayak gitu. Jangan nanti misal kalian masih baru buka clothingan gitu kan, baru bikin, terus kalian teriak-teriak, woi kompetitorku Babe gitu kan, woi kompetitorku Supreme kayak gitu. Kenapa kalian bisa bilang gitu? Karena ini mas, konsepnya sama, aku sama Babe sama, aku sama Supreme sama kayak gitu kan. Ya tolong pak. Ya intinya kalian juga harus tahu diri gitu loh. Dengan brand kalian yang mungkin yang masih baru, ya kalian harus cari kompetitor yang seenggaknya masih ke reachable kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ketemu brand yang bener-bener bisa jadi kompetitormu dan itu reachable gitu kan. Nah, itu kamu lihat. Misal mereka jual harga 150.000, ya kalian bisa jual dengan harga 140 atau 145.000. Itu kalau misalnya kita main menentukan harga berdasarkan kompetitor. Nah, untuk cara ini jujur aku nggak pernah pakai. Jadi aku dalam menentukan harga nggak pernah namanya main perang harga gitu atau murah-murahan harga gitu, karena efek jangka panjangnya itu bakalan nggak sehat nanti untuk brandku. Jadi akhirnya aku nggak pernah pakai strategi seperti ini, atau murah-murahan harga itu aku nggak pernah sama sekali pakai. Jadi kalau misalnya aku punya prinsip, kalau misalnya aku bisa jual mahal, kenapa harus jual murah? Nah, dari situ akhirnya aku bisa untuk nguber yang lain gitu, daripada aku harus ngepres di harga, teman-teman. Naikin dari kualitas atau yang lain-lain gitu, aku bisa ngiklan atau aku bisa endorse. Nah, itu mending seperti itu daripada ya bingung gimana caranya murah-murahin harga gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita murah-murahan harga gitu ya, seberapa bisa sih kita murah sampai yang murah banget tanpa mengorbankan suatu kualitas dari produk kita? Itu yang harus kalian pertanyakan kalau misalnya kalian pengen main perang-perangan harga. Atau mungkin kalian masih pemain-pemain yang masih ya bukan pabrikan atau bukan perusahaan besar. Menurutku dengan perang harga itu bakalan cepat mematikan bisnis kalian. Itu trust me, udah pernah aku bukan aku alamin, aku udah pernah dapat case, aku udah pernah ngehandle orang-orang seperti itu, dan ya ending-endingnya mereka harus ganti bisnis atau mereka ganti cara jualannya gitu. Nah, ketika diganti, otomatis ya kebanyakan pasti orang-orang yang dulu beli harga murah terus tahu harganya jadi agak mahal gitu kan, sedikit naik, itu pasti banyak yang hilang. Tapi ya it's okay lah daripada bertahan dengan ya murah-murahan harga gitu kan. Nah, pertanyaannya ya sampai kapan kalian bisa kuat untuk ngepres harga tersebut, karena ya semakin lama bahan baku itu juga semakin mahal kayak gitu. Jadi nggak mungkin banget selamanya harga kalian pasti bakalan segitu-gitu aja. Pasti dengan seiring berjalannya waktu bakalan naik atau bahkan terpaksa untuk menaikkan. Ya karena mungkin harga dari bahan atau harga dari produksi kalian meningkat, itu bisa jadi salah satu faktor harga kalian bisa jadi lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi intinya aku nggak pernah sama sekali untuk ya perang harga gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi aku nggak pernah pakai cara yang 2 sama yang nomor 3 seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi 3 cara gimana menentukan harga suatu produk. Nah, kalau misalnya kalian sendiri prefer kemana nih? Nomor 1, 2, atau 3? Kalian bisa komen di bawah. Dan kasih alasan kenapa kalian pilih cara tersebut. Komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.